إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشافينا قرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن دخل في بيته الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلينا وإلى جميع من حضر في هذا المجلس بارك لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلنا إلى الحافظ المنذري وإلى الحافظ ابن حجر وإلى الشيخ عبد الوهاب الشعراني وإلى الإمام الغزالي قدس الله سرهم ونفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الترهيب من إيذاء الجار. الترهيب min ida'il jari. Ancaman menyakiti tetangga. Ancaman menyakiti tetangga. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, yaitu hari kiamat. Fala yu'dhi jarahu, fala yu'dhi, maka janganlah ia menyakiti jarahu, tetangganya. Fala yu'dhi, maka janganlah ia menyakiti jarahu, tetangganya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ya. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu
berjarak sampai 40 rumah. Jadi umpamanya di sini rumah saya, terus ke selatan sampai 40 rumah itu masih tetangga. Begitu juga yang ke utara sampai 40 rumah itu namanya tetangga. Atau juga yang ke sebelah timur sampai 40 rumah itu tetangga. Sebelah barat 40 rumah itu tetangga. Jadi yang disebut tetangga adalah orang yang berdampingan sampai jauhnya itu 40 rumah itu masih disebut dengan tetangga. Nah, di sini maka na yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Nah, ini termasuk rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ini termasuk rukun iman yang kelima, yaitu percaya dengan adanya hari akhir. Ya, hari akhir adalah hari kiamat. Iya. Karena semua itu pasti akan berakhir. Jadi kalau yang namanya manusia, akhirnya itu sampai dengan mati. Ya, jadi kalau sudah mati itu sudah berakhir. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Hormatilah tetanggamu. Ya. Jadi sesama tetangga itu tidak boleh bertengkar, ya. Tidak boleh caci maki. Ya. Tapi dengan tetangga itu hendaknya menghormati. Jadi tetangga itu dihormati. Ya. Berikutnya, wa man kana yu'minu billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Jadi barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, ya, datang ke rumahmu, itu hendaknya dimuliakan. Ya, paling tidak dikasih aqua, ya, diberi aqua, itu paling tidak. Ya, tapi dimuliakan artinya tamu itu ditemoni, ya, ditemoni dengan cara yang baik. Jadi itulah ajaran Islam, hendaknya memuliakan tamu, ya. Karena kedatangan tamu itu juga anak-anak membawa barokah.
ya, kedatangan tamu itu membawa barokah. Makanya kalau ada tamu kita hormati, ya, ngomongnya lemah lembut, ngomongnya yang baik, ya. Jangan kamu masuk ke rumahnya orang sebagai tamu loncat-loncat, jangan. Ya. Malah kalau mau masuk ke rumahnya orang itu hendaknya mengucapkan salam. Ya. Udkhuluha bisalamin. Masuklah kamu sekalian dengan mengucapkan salam. Umpamanya kamu mengucapkan salam, assalamualaikum, tapi tuan rumahnya yang punya rumah belum juga keluar, kamu juga mengucapkan salam lagi, ya, 2 kali, juga belum keluar. Kamu mengucapkan salam lagi 3 kali, belum keluar juga. Nah, sebaiknya kamu jangan maksa, lebih baik pulang. Ya, kalau sudah mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, ya sudah, lebih baik pulang. Nanti kalau memang perlu datang lagi, ya, malam harinya. Karena kalau siang hari itu kan orang sedang bekerja, jadi bisa-bisa dia itu tidak ada di rumah, ya. Jadi jangan masuk ke rumahnya orang itu kayak perampok saja, pintunya digedor, dok, 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 dok. Jangan. Tapi ucapkanlah salam, ya, itu. Jadi jangan gedor pintunya orang, apalagi subuh-subuh, ya, gedor, dok. Jadi sebaiknya mengucapkan salam. Loh, kalau kebetulan di pintunya ada bel, ya di bel saja. Karena kalau di luar kadang-kadang orangnya tidak dengar, ya. Tuh, jadi itu caranya. Dan begitu juga yang punya rumah, sahibul bait, yang punya rumah itu kalau ada tamu tunjukkan wajah yang ceria, tunjukkan wajah yang senyum. Tuh, ya, dipersilakan. Mari masuk, duduk. Ya. Nah, kalau dipersilakan masuk, ya masuk. Disuruh duduk, ya duduk. Mengapa? Ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu seperti mayat, ya. Jadi mau diapakan saja oleh sahibul bait, ya terima saja, asalkan tidak membahayakan. Umpamanya saja oleh tuan rumahnya dikasih makan, dikasih minum, ya, dikasih, ya, hidangan-hidangan yang enak-enak, disuruh makan, ya makan, ya, tidak usah malu-malu. Jadi tunjukkan wajah yang ceria, senyum. Ada kadang-kadang ada tamu, ya, begitu tamunya masuk wajahnya sudah wajah merengut. Nah, ini kalau wajahnya merengut, si tamu itu tidak kerasan, ya, si tamunya tidak kerasan. Jadi hendaknya memuliakan tamu.
tamu dimuliakan. Apalagi tamunya dari jauh, dari Madura ya, umpamanya dari Madura punya tamu dari Madura, itu kan jauh ya. Apalagi dia belum sarapan, belum makan, maka sediakan makanan. Oh mungkin ini ya karena dari Madura, mungkin ya agak lapar, maka disiapkan nasi itu lebih baik ya. Entah kalau tamunya itu sudah makan di luar, sudah makan di warung. Jadi kesimpulannya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya ya. Nah, tamu itu anak-anak membawa barokah ya, tamu itu membawa barokah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, falyakul, maka falyakul khairan ya, maka sebaiknya hendaknya dia berkata yang baik, berkata yang baik ya. Aul yasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik, itu lebih baik diam ya, lebih baik diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Nah, jadi hadis ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik ya, bicara yang baik, bicara lemah lembut. Au liyaskut ya, atau sebaiknya diam. Kalau omongannya tidak baik, itu lebih baik diam. Lebih baik diam ya. Apalagi pengajian kayak gini jangan ngomong ya. Ya itu, kalau kitabnya nggak dibuka ya begitu, nggak tahu mana yang dibaca, akhirnya ngomong ya. Jadi kamu berbicara yang baik ya, berbicara yang sopan, berbicara yang lemah lembut. Kalau kamu tidak bisa berbicara yang baik, maka sebaiknya diam, tidak usah ngomong, tidak usah berbicara. Mengapa? Karena bicara ini anak-anak ya, bicara itu lebih menyakitkan kepada orang lain kalau pembicaraannya kasar. Jadi tajamnya lidah ya, itu lebih tajam daripada ya yang membahayakan. Artinya tergelincirnya lesan ini lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki ya.
Jadi tergelincirnya lisan itu lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Kalau tergelincirnya kaki itu begitu tergelincir, ya, begitu tergelincir jatuh, ya paling tidak luka atau keselio, ya. Tapi kalau lesan, nah ini menyakitkan kepada orang lain. Lah kalau sudah menyakitkan kepada orang lain, ini dengan orang tersebut ada masalah. Jadi berbicaralah dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara dengan cara yang baik, lebih baik diam, ya, lebih baik diam. Berikutnya, ya, jadi kesimpulan hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah dengan baik. Kalau tidak bisa berbicara dengan baik, au liyaskut, lebih baik diam, tidak usah berbicara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashab indallahi ta'ala, khairul ashab, sebaik-baik teman, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan, indallah, di sisi Allah, indallah, di sisi Allah, khairuhum li sahibihi, ialah, ya, jadi sebaik-baik teman di sisi Allah ialah mereka yang paling baik kepada temannya. Jadi sebaik-baik teman di sisi Allah adalah khairuhum li sahibihi, yaitu mereka yang paling baik kepada temannya. Jadi kamu punya teman itu yang baik, ini menurut Allah adalah mereka yang paling baik kepada temannya. Jadi ada juga, ya, sodikukah, kawanmu itu adalah man sodakokah, yaitu orang yang berbicara benar kepadamu. Jadi yang disebut kawan, yang disebut teman, itu adalah orang yang
yang benar, yang berkata benar kepadamu. Laman bukanlah orang saddaqaka, yang membenarkan kamu. Jadi yang dinamakan kawan itu adalah orang yang berkata benar kepadamu, bukan orang yang membenarkan kamu. Jadi ada kawannya karena kawan walaupun salah dikatakan benar. Nah itu bukan kawan namanya. Ya. Jadi yang disebut kawan, yang disebut teman itu adalah orang yang berbicara benar atau bersikap benar kepadamu. Itu yang disebut sebaik-baik kawan. Nah sebaliknya, bukan dinamakan kawan kalau orang itu selalu membenarkan kamu. Ya, padahal kamu salah, tapi dibenarkan oleh kawanmu. Lah itu bukan kawan. Ya, ya bisa dikatakan lawan, bisa. Itu sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman adalah mereka yang paling baik kepada temannya, yang berkata benar kepada temannya, yang bersikap benar kepada temannya, bukan yang selalu membenarkan temannya, bukan. Ya. Lanjutannya, wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, khairuhum li jarihi, ialah yang paling baik dari mereka terhadap tetangganya. Jadi sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik dari mereka terhadap tetangganya. Jadi yang disebut sebaik-baik tetangga itu adalah orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Jadi dengan sesama tetangga itu jangan saling mencaci, ya, apalagi sampai bertengkar. Jangan, karena bagaimanapun juga yang namanya tetangga itu yang tahu terlebih dahulu tentang keadaan kita. Ya, umpamanya kita sakit, yang tahu pertama kali itu tetangga, bukan saudara kita yang jauh, bukan, tetapi tetangga, karena yang selalu berkumpul. Nah, makanya Nabi menganjurkan hendaknya jangan menyakiti tetangga, ya. Apalagi kalau punya kelebihan, tetangganya dikasih. Nah itu. Jadi sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik terhadap tetangganya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dah sampai sekian dulu ya, karena ini sudah menjelang waktu Isya. Mari kita akhiri dengan Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين